Jamaah rahimakumullah, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan bertafaquh fid din, menggali, memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik waktu yang dihabiskan adalah waktu yang dihabiskan untuk memahami wahyu Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian pembahasan pembacaan kitab Sahih Bukhari. Kita akan melanjutkan pada kesempatan kali ini kisah diskusi Heraklius dengan Abu Sufyan radhiyallahu anhu ketika beliau belum masuk Islam. Dan sebagaimana yang sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa di dalam diskusi Heraklius dengan Abu Sufyan ini, di sana ada 10 pertanyaan yang dilontarkan oleh Heraklius kepada Abu Sufyan. Dan kita akan melanjutkan pada pertanyaan yang kedua. Kata Heraklius, "Wa sa'altuka hal qala ahadun minkum hadzal qaul?" Apakah ada orang di kalangan bangsa Arab yang mengaku sebagai nabi sebelum Muhammad ini? Kita bisa mengetahui tingkatan keilmuan seseorang itu dari pertanyaan. Maka agama kita ini pun dibangun di atas tanya jawab sebenarnya. Bahkan Al-Quran banyak memberikan kepada kita bagaimana kita bertanya kepada orang kafir dan bagaimana kita menjawab syubhat mereka. Bahkan kekufuran yang terang-terangan yang dilakukan oleh mereka, kita diberikan jawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Makanya agama kita ini disebut dengan millah. Millah itu apa? Millah itu sebenarnya asal kalimatnya dari kata amla yumli, yaitu mendikte. Karena kita ini didikte sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih tahu, subhanallah, dikasih tahu cara bertanya, dikasih tahu juga jawabannya. Makanya orang beriman itu cerdas-cerdas. Tidak bisa dikalahkan sama orang kafir, itu tidak bisa mengalahkan, karena keilmuan mereka ini panduannya wahyu. Sementara mereka itu hanya mengandalkan akal yang sempit, yang tidak jelas sumbernya. Itu jelas akan dikalahkan oleh wahyu yang tentunya ilmunya adalah ilmu al-allamul ghuyub, yaitu zat yang maha mengetahui segala yang gaib. Dari diskusi Heraklius ini, subhanallah, kita mendapatkan komentar dari para ulama ketika mereka mengomentari diskusi ini. Mereka mengatakan bahwa ini pertanyaan dan jawaban dari akal yang cerdas. Ya, sekalipun mereka perlu digarisbawahi adalah orang kafir, tapi pertanyaan mereka ini berbobot. Pertanyaan berbobot. Dan para sahabat radhiyallahu anhum itu di Madinah senang apabila ada orang Arab Badui yang cerdas. Kenapa? Karena kata para sahabat, dengan kecerdasannya dia itu pintar bertanya, dan pertanyaannya akan melahirkan sebuah jawaban yang bermanfaat bukan sekedar pada dirinya, tapi juga kepada para sahabat yang hadir saat itu. Karena para sahabat yang senantiasa bersama Nabi di Madinah itu jarang bertanya, karena mereka, Rasulullah di mata mereka itu sangat wibawa. Jadi mereka mau bertanya pertanyaan tentang agama terkadang mikir. Nah, mereka ini senang kalau ada orang Arab Badui, karena orang kampungan itu kan secara tabiat punya sifat jafa. Nama jafa itu adalah kekakuan di dalam bertasarrufat, kekakuan di dalam berinteraksi dengan orang lain. Jadi itu ciri orang yang kampung. Makanya para sahabat senang apabila ada orang kampung datang kepada Nabi, tapi cerdas.
Tapi kalau tidak cerdas itu para sahabat tidak bisa mengambil manfaat dari pertanyaannya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini pertanyaan Heraklius ketika dia mengatakan, apakah ada orang yang pernah mengaku sebagai nabi sebelum Muhammad mengaku nabi di kalangan kalian bangsa Arab? Tentunya sejarahnya memang tidak ada. Karena bangsa Arab itu bangsa yang terbelakang sebenarnya, tidak punya sejarah. Ya, tidak punya sebuah sejarah yang bisa diandalkan dulu. Sehingga kaget ketika Muhammad diutus di tengah-tengah mereka, itu membuat orang-orang Syam atau aslinya mereka ini ahli kitab itu sangat kaget. Apa kata beliau? Fadzakarta Allah, kau mengatakan tidak pernah. Faqultu law kana ahadun qala hadzal qawla qablahu laqultu rajulun yata'assa biqaulin qila qablahu. Mungkin andaikan kamu mengatakan bahwa ada yang pernah mengaku sebagai nabi sebelum Muhammad, saya akan menuduh Muhammad ini orang ikut-ikutan. Subhanallah, tabiat manusia ini ada satu tabiat yang Allah berikan kepada kita, itu senang mengikuti orang lain, senang mengikuti orang lain. Dan itu semua ulama sepakat bahwa manusia itu dia ingin mengikuti, maka dia mengikuti apa yang dia lihat. Kita tanpa kita sadari, model berpakaian misalkan, ya, ada model baru, mungkin pertama kali orang pakai itu agak berat, karena memang permulaan itu berat, memulai sesuatu itu berat. Tapi kalau sudah ada yang memulai, pasti yang lain akan ikut. Yang lain pasti itu rata-rata seperti itu. Mungkin di zaman 10 tahun sebelum kita pakaian kita beda, ya. Tapi saat ini beda. Nanti mungkin kedepannya beda lagi. Artinya apa? Artinya kita harus tahu tabiat kita. Tabiat kita ini senang mengikuti apa yang kita lihat. Maka di antara tugas utama Nabi itu bukan sekedar menjelaskan agama ini dengan bahasa lisannya, tapi dengan bahasa tubuhnya, Rasulullah SAW. Makanya para sahabat itu jadi. Kenapa? Karena mereka punya qudwah, ada uswah yang dicontoh oleh mereka. Nah, kita diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran untuk senantiasa menjadi imam al-muttaqin, ya, menjadi contoh bagi orang yang bertakwa. Karena kalau kita tidak mencontoh orang yang baik, pasti mencontoh orang yang tidak baik. Itu pasti dalam kehidupan ini. Karena manusia itu senang untuk mengikuti. Nah, makanya orang beriman diperintahkan untuk menjadi contoh yang baik. Karena di sana banyak contoh yang jelek. Jadi kalau kita ini kalah pengaruh, maka agama kita akan tertimbun. Kalau umat Islam ini tidak mau menampakkan keislamannya, ya otomatis pasti orang kafir akan mewarnai orang beriman dari muamalahnya, sikapnya, dan lini kehidupan yang lainnya. Kemudian kata beliau, dari jawaban ini beliau tambah yakin bahwa pengakuan Muhammad sebagai nabi memang benar-benar nabi. Kenapa? Karena mengaku sebagai nabi sesuatu yang berat. Sesuatu yang berat, mengawali. Kalau memang bukan karena dia seorang nabi yang benar, ya tidak mungkin dia mengatakan hal ini. Kenapa? Karena di sejarah bangsa Arab belum ada yang ngaku sebagai nabi. Kemudian kata beliau yang selanjutnya, wa sa'altuka hal kana min abaihi min malik. Kata Heraklius, wahai Abu Sufyan, pernah tidak ada dari kakek-kakek Muhammad ini di Arab, bangsa Arab itu, yang pernah jadi raja, yang menguasai seluruh Jazirah Arabia? Ternyata ditelusuri tidak ada. Kata Abu Sufyan, tidak pernah. Justru Jazirah Arabia atau Madinah sama Mekah itu dulu dikuasai oleh Ethiopia selama 70 tahun dalam satu riwayat, sehingga terjadi Ashabul Ukhdud di Yaman, ya. Itu Jazirah Arabia ini, Mekah sama Madinah, itu pernah dikuasai di bawah kekuasaan siapa? Kekuasaan Ethiopia. Ethiopia itu Habasyah, ya, tempat Raja Najasyi. Tapi kalau Jazirah Arabiah menguasai Ethiopia itu tidak pernah, dalam sejarahnya tidak pernah. Tapi kalau dia dikuasai itu pernah. Makanya orang-orang Ethiopia itu senang bangga
kepada orang-orang Saudi kalau ketemu, jangan kalian membanggakan diri sama kami, kata. Kenapa? Karena kalian pernah di bawah kekuasaan kami selama 70 tahun. Tapi negara kami tidak pernah di bawah kekuasaan kalian dalam sejarah. Karena memang tidak ada. Jadi tidak pernah ada raja di bangsa Arab, ya, di tanah Arab, di Mekah secara khusus, itu tidak ada. Sehingga Heraklius, dia di antara pertanyaan yang dia tanyakan kepada Abu Sufyan itu masalah kerajaan. Ada ndak yang pernah jadi raja di kakek-kakek keturunan Muhammad ini? Kakek-kakeknya ke atas ada ndak? Ternyata ndak pernah. Kata beliau, dikomentari oleh Heraklius, "Walau kana min abaihi min malik." Abu Sufyan andaikan ada salah satu dari kakek dia itu pernah jadi raja. Kata beliau, "Qultu rajulun yatlubu mulka abi." Mungkin Muhammad ini mengaku sebagai nabi karena dia ingin mengembalikan kerajaan kakeknya. Kita di dalam keluarga, dalam satu keluarga itu kalau pernah keluarga itu pernah dimuliakan, kemudian tiba-tiba terputus kemuliaan itu, dan ada satu keturunan yang mengembalikan, itu pasti dia akan menjadi orang yang paling terhormat dalam keturunan itu pasti. Ya, misalkan ada satu keturunan bangsawan pernah menguasai atau jadi raja, kakek-kakek mereka turun temurun, tiba-tiba terputus, tidak pernah jadi raja lagi. Tiba-tiba ada salah satu cucu dari kalangan mereka, keturunannya dari sekian generasi itu mengembalikan kerajaan itu, maka orang ini itu pasti akan diangkat, diagungkan dan wibawa. Di mana? Di keturunan itu secara khusus. Bahkan di mata semua orang, si fulan ini yang mengembalikan kerajaan dari suku mereka. Itu kewibawaan. Maka kata Heraklius, dengan lantang dia mengatakan, kalau memang tidak ada yang pernah jadi raja, maka semakin kuat beliau bahwa ini seorang nabi. Tapi andaikan ada kakek dia yang pernah jadi raja, ya, kata Heraklius, itu hanya beda judul saja. Sebenarnya ingin mengembalikan kerajaan ke wilayah mereka. Ternyata tidak ada. Akhirnya Heraklius semakin kuat ketika mendengar jawaban dari Abu Sufyan. Pertanyaan selanjutnya, hal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqula ma qala. Heraklius, apakah pernah kalian itu mendapatkan Muhammad ini berbohong sebelum mengaku sebagai nabi? Jadi latar belakang dia dilihat, latar belakang seorang itu akan dilihat, pengaruh dengan pengakuan dia. Kita kalau kebiasaan kita yang sebelumnya itu akan mempengaruhi omongan kita per saat ini. Sampai disebutkan di dalam satu kisah ada seorang orang pengembala kambing. Dia ingin ngerjain masyarakat. Begitu dia lagi ngembala sendirian, dia teriak-teriak, ada serigala, tolong saya, ada serigala, teriak dia ke atas pohon. Akhirnya orang-orang itu pada kumpul. Begitu masyarakat kumpul, dia mengatakan, ya, saya nipu kalian, tidak ada serigala. Akhirnya pulang mereka. Keesokan harinya dia lakukan hal yang sama. Ada serigala, tolong saya, serigala. Ternyata begitu masyarakat kumpul lagi mau menolong dia, ternyata dia tertawa lagi. Ya, ketipu kedua kali. Pulang mereka. Ketiga kalinya benar ada serigala. Ada serigala. Dia tolong. Tidak ada yang datang. Kenapa? Karena jejak dia sebelumnya sudah bohong. Padahal dia benar itu. Makanya ulama mengatakan, awaqibul kadhibi alla yusaddaq sidquhu. Di antara akibat orang yang pendusta, kejujurannya tidak akan diterima. Di latar belakang seorang itu mempengaruhi. Heraklius ini cerdasnya, sekalipun dia orang kafir, dia tanya, Muhammad ini pernah tidak kalian tuduh atau di dalam interaksi sehari-harinya sama kalian, muamalahnya, apakah pernah kalian dapatkan dia berdusta? Kata Abu Sufyan, tidak pernah. Apa kata Heraklius? Fadzakarta alla faqad a'rifu annahu lam yakun liyadhara al-kadhiba 'ala an-nas wa yakdhiba 'ala Allah. Kalau memang itu jawaban kamu,
maka saya yakin tidak mungkin dia bohong sama orang aja itu dia tidak pernah. Padahal bohong antara sesama, misalkan saya mengatakan si fulan ngomong seperti ini, padahal tidak pernah. Itu aja dijaga oleh Nabi, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Berbohong, menukil omongan orang lain yang tidak benar, itu masih ringan. Tapi kalau sampai seorang berbohong dengan mengatakan Allah mengatakan seperti itu padahal tidak pernah, itu akan lebih besar. Makanya Bu Heraklius mengatakan, kalau memang itu jawaban kamu, kata beliau, maka saya yakin kalau sama orang aja Nabi Muhammad itu tidak pernah bohong dalam muamalahnya sehari-hari, maka tidak mungkin pengakuan dia ini juga bohong. Itu tidak mungkin. Jadi sejarah masa lalu kita itu akan direkam dan akan menentukan omongan kita, keputusan kita yang selanjutnya. Dan kenapa beliau ini di dalam di dalam bab ini dia fokus kepada akhlak yang sifatnya kejujuran atau kebalikannya kedustaan. Karena kedustaan itu akibatnya besar. Kedustaan itu akibatnya besar, apalagi ini mengaku sebagai nabi. Kalau orang mengaku sebagai nabi, otomatis itu kan didengar nanti. Dia akan didengar apa yang dia omongkan. Lah kalau ternyata bohong, kan besar itu akibatnya. Orang sudah capek beramal, ternyata apa yang dia sampaikan tidak ada sumbernya. Kebohongan. Sampai Nabi itu mengancam di dalam hadisnya, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Itu sampai kata Rasulullah, siapa yang berdusta atas nama saya, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Ini hadis ini dimasukkan oleh para ulama sebagai hadis mutawatir bil makna. Hadis mutawatir secara makna sekalipun lafadznya ada perselisihan. Nabi SAW di dalam bab ini sampai beliau itu memasukkan mimpi. Ya, di dalam bab kebohongan atas nama Nabi, kata Rasulullah, "Man ra'ani faqad ra'ani. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Siapa yang pernah melihatku, kata Nabi, ya dia sudah pernah melihat saya. Dan barang siapa yang pernah melihat saya di dalam mimpi, maka sesungguhnya dia benar-benar melihat saya. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Karena setan itu tidak diberikan oleh Allah kemampuan untuk menyerupai saya. Jadi setan itu di dalam mimpi kita dia datang, dia bisa menjelma seperti makhluk apa saja bisa. Tapi menjelma dengan makhluk yang namanya Muhammad, Allah tidak memberikan dia kemampuan. Jadi kalau seorang muslim bisa mimpi ketemu Rasulullah di dalam mimpinya, itu benar-benar Rasulullah. Cuman perlu digarisbawahi ya, yang dinafikan oleh Nabi itu apa? Setan itu tidak bisa menjelma seperti Nabi. Tapi Nabi tidak menafikan setan itu bisa mengaku Nabi. Saya ini Nabi, saya ini Muhammad. Bisa dia mengatakan seperti itu dalam mimpi. Tapi untuk menyerupai Rasulullah, sifat-sifat postur tubuh Nabi tidak bisa. Nah ini yang perlu kita garis bawahi ini. Karena banyak orang ini mengaku ketemu Nabi, ya, padahal bisa jadi setan, bisa jadi itu iblis, setan datang di dalam mimpinya. Makanya gimana caranya supaya kita tidak ketipu? Kita harus tahu ciri Rasulullah itu seperti apa, sifat-sifat Nabi secara sifat zahirnya seperti apa. Nabi itu panjang rambutnya, tinggi orangnya, gagah, lebar dadanya, pokoknya banyak ada sifat-sifat. Jadi kalau ada datang orang di dalam mimpi kita, kemudian dia mengatakan saya ini Muhammad dan saya ini akan mengatakan sesuatu kepada kamu, ternyata postur tubuhnya dia kurus, ya, kurus kecil, hitam, itu jelas bukan Rasulullah. Karena Nabi itu gagah orangnya, bukan hitam, orangnya putih. Atau dia datang dalam keadaan botak kepalanya kan, mengatakan saya Muhammad, jelas bukan Nabi. Karena Nabi tidak ada Nabi yang botak. Rasulullah itu panjang rambutnya. Makanya Imam At-Tirmidzi buat Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah supaya umat Islam ini faham sifat nabinya, dan ketika dia faham maka dia tidak dimainkan oleh setan di dalam mimpi. Itu banyak orang awam itu mengaku ketemu Nabi,
Ketika ditanya, seperti apa sosok orang yang kamu lihat? Pokoknya besar, tinggi, hitam. Loh, kok hitam? Tapi dia mengatakan saya nabi. Loh, kalau dia mengatakan saya nabi, setan bisa. Saya nabi, saya Muhammad, bisa. Yang dinafikan oleh nabi, setan itu tidak bisa menjelma seperti Rasulullah, itu tidak bisa. Makanya nabi ngasih kabar gembira kepada kita. Lah di lanjutan hadisnya nabi mengatakan seperti ini. Man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Artinya apa? Artinya Rasulullah mengatakan sampai kamu di dalam mimpi ngaku ketemu Nabi, kemudian kamu buat-buat ucapan, Nabi mengatakan seperti ini kepada saya, sementara kamu tidak benar, itu sama seperti kamu berbohong di saat kamu tidak tidur. Dahsyatnya. Makanya tidak boleh orang main-main dengan mimpi. Karena Imam Ahmad dan ulama salaf ketika ditanya, itu mereka mengatakan mimpi itu adalah bagian daripada kenabian. Jadi tidak boleh seseorang main-main. Makanya ulama mengarahkan kalau kita bermimpi dan kita tidak ingat persis mimpi kita, lebih baik jangan diceritakan. Ketimbang nanti apa salah menceritakan, lupa-lupa ingat gitu. Lupa-lupa, seingat saya seperti ini. Padahal dia lupa. Itu lebih baik jangan. Kenapa? Karena kata Rasulullah, mimpi itu adalah bagian daripada 46 kenabian. Itu dalam mimpi. Apalagi di akhir zaman, orang itu banyak mendapatkan kabar gembira itu lewat mimpi. Dan orang yang paling benar mimpinya kata Nabi, asdaquhum haditsan, orang yang paling jujur di dalam ucapan sehari-harinya. Ucapan sehari itu jujur dengan orang ngomong itu pengaruh sama mimpi. Jadi rata-rata orang yang jujur ketika muamalah, ketika ngomong, itu saat mimpi biasanya jadi kenyataan. Tapi kalau orang kerjaannya tiap hari bohong, itu mimpinya sekalipun 1000 kayaknya susah untuk ditemukan kebenarannya. Kenapa? Karena tidak tidur aja dia bohong, apalagi di dalam tidur siapa yang jadi saksi kan? Dalam dunia ketika tidak tidurnya aja kerjaannya bohong. Jadi ini menandakan betapa berbobotnya dan besarnya pertanyaan seorang orang kafir Heraklius ini kepada Abu Sufyan. Kata beliau, faqad a'rifu annahu lam yakun liyadhara al-kadhiba 'ala an-nasi wa yakdhiba 'ala Allah. Jadi saya tidak yakin, katanya, tidak mungkin dia sama orang tidak bohong, tapi sama Allah itu bohong, itu tidak mungkin. Karena fitrah manusia semuanya, entah itu orang kafir apalagi orang beriman, itu makhluk itu lebih mudah dibohongi ketimbang Allah. Bagi mereka lebih ringan berbohong kepada makhluk ketimbang kepada Allah. Itu semua fitrah manusia sudah. Makanya Heraklius mengatakan tidak mungkin dia senantiasa jujur kepada manusia sementara berbohong atas nama Allah, itu tidak mungkin. Kemudian kata beliau, wa sa'altuka asrafun nasi ittaba'uhu am du'afa'uhum. Apakah orang yang banyak ikut agama Muhammad ini itu orang yang terpandang, orang kaya, orang yang punya kedudukan, atau sebaliknya, orang-orang lemah, orang biasa, orang miskin? Kira-kira apa jawaban Abu Sufyan? Kata beliau, bal du'afa'uhum. Yang saya tahu selama ini, kata Abu Sufyan, berarti ini kapan kejadiannya ini? Tahun ke-6 Hijriah ya. Berarti Nabi sudah diangkat jadi Nabi dan Rasul sudah berapa tahun itu? 19 tahun. Dia kata Abu Sufyan, selama ini yang saya tahu itu yang banyak ikut yang orang-orang lemah, orang tidak terpandang, bukan orang kaya, rata-rata orang miskin, bahkan mantan budak, bekas budak kebanyakan. Dan subhanallah, kata Heraklius di dalam bab ini, dia mengatakan wahum atba'ur rusul. Mereka itu memang pengikut Nabi, para Nabi dari dulu. Ya. Ini bagi orang yang tidak terpandang, ya merasa wibawa dengan kalimat ini, wahum atba'ur rusul. Dari zaman dulu, kata Heraklius, orang yang banyak mengikuti seorang nabi untuk beriman dari nabi-nabi sebelumnya, yang memang orang-orang rendahan. Kenapa? Karena mereka itu tidak banyak yang dipertimbangkan. Untuk beriman itu tidak ada. Salah satu contoh misalkan, turun ayat riba. Misalkan, contoh sederhana, turun ayat riba, keharaman riba.
Lah bagi orang miskin tidak punya duit, ya mau kamu haramkan, mau apapun alasan, bagi saya, ayo silahkan, saya ikut. Tapi bagi orang yang numpuk uangnya, hartanya, kan mikir, dia akan nyari solusi kan. Oh, ini kalau haram saya gimana, banyak duit, gimana solusinya? Tapi orang miskin tidak ada yang dipertimbangkan, tidak ada masalah bagi mereka. Orang yang punya jabatan misalkan, dia diagungkan di kaumnya, dimuliakan, punya masa dia, tiba-tiba suruh meninggalkan jabatannya mengikuti Muhammad masuk Islam. Berat tidak itu? Berat. Orang akan berpikir 1000 kali, ini kalau saya ikut Muhammad ya jadi orang biasa, sementara saya orang yang terpandang di kaum saya, jadi gimana? Itu akan berpikir orang 1000 kali. Makanya Nabi SAW di banyak hadisnya itu di dalam merespon sahabat yang baru masuk Islam itu dibedakan oleh Rasulullah. Kalau dia orang biasa ya Nabi sambut seperti ya keumumannya orang masuk Islam. Tapi kalau Nabi tahu dia adalah seorang kepala suku di kaumnya, seorang tokoh di kaumnya, maka Nabi SAW itu menyambut dia dengan sambutan yang luar biasa. Itu akan disambut. Jarir ibnu Abdullah al-Bajali ketika dia masuk Islam di bulan Ramadan tahun ke-10 Hijriah, dan ini sahabat yang terakhir masuk Islam. Ya. Dia ini karena Nabi wafat awal tahun 11. Dia Jarir ibnu Abdullah al-Bajali itu masuk Islam itu di tahun 10 Hijriah di bulan Ramadan. Berarti hitungan Nabi itu meninggal tinggal beberapa bulan. Karena Nabi meninggal di bulan kedua. Di awal bulan tahun 11. Ini masuk Islam di bulan Ramadan tahun 10. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar. Udah 5 bulan sebelum Nabi wafat dia baru masuk Islam. Ini Jarir ini itu datang dari Yaman. Di Yaman dia kepala suku. Masuk Islam, begitu Rasulullah tahu dia masuk Islam, maka Nabi sambut dengan sambutan yang luar biasa. Itu digelar oleh Nabi satu selendang untuk menyambut Jarir. Kenapa? Karena Rasulullah memuliakan, memberikan nilai terhadap keislamannya lebih daripada yang lain. Karena orang bawahan, orang yang tidak punya jabatan itu masuk Islam itu mudah. Tapi dia ini orang seperti ini kan berat. Tentunya Islamnya juga itu luar biasa. Itu pasti. Kenapa? Banyak yang dia korbankan. Dia rela setelah dari kaumnya dia orang yang terpandang, orang yang terhormat, dimuliakan, masuk Islam, tunduk kepada Allah dan Rasulnya, menjadi rakyat biasa. Perkara yang mulia ndak itu? Mulia. Berat ndak? Berat. Berat meninggalkan. Maka Nabi SAW, Abu Sufyan di sini, ketika dia mengatakan justru banyak yang ikut Muhammad ini adalah orang-orang lemah, orang ndak punya jabatan. Kata Heraklius, hum atba'ur rusul. Dari zaman dulu, subhanallah, dari zaman dulu memang yang banyak masuk atau beriman itu ya orang-orang miskin. Sampai di hadis Nabi, dia ketika diperlihatkan oleh Allah surga, kata Rasulullah, wa ra'aitul jannata wa uritul jannata fa ra'aitu aktsara ahliha minal masakin minal fuqara. Saya ketika dibawa Isra Mi'raj, saya diperlihatkan surga dan saya banyak melihat penghuninya adalah orang-orang miskin. Orang-orang miskin penghuninya. Dan kalau kita lihat juga sejarah para ulama sampai sampai zaman belum lama itu rata-rata itu orang bekas budak rata-rata. Bagi orang yang belajar Al-Qur'an, mengambil qiraah, ilmu qiraah, ya riwayat, itu dia akan menemukan ketika baca para perawi pembawa riwayat Quran itu rata-rata mantan budak semua. Jadi tidak ada orang-orang kaya itu jarang, dan orang yang punya jabatan itu jarang. Jadi orang-orang biasa semua mantan budak. Ahli hadis pun seperti itu. Itu rata-rata mantan budak perawinya, ya, bekas budak. Namanya bekas budak, ya itu identik dengan apa? Kemiskinan. Karena budak itu dia adalah harta dimiliki oleh majikannya. Dia dapat harta ya kembali ke majikannya. Tapi kalau dia orang merdeka, kemungkinan ada celah untuk jadi orang kaya. Tapi kalau budak sekaya apapun ya jadi milik
majikannya. Itu kalau kita baca perawi hadis, itu rata-rata banyak orang mantan budak. Fulan, maula fulan, maula fulan. Itu maula-maula itu maknanya itu kebanyakan adalah mantan budak. Mantan budak berarti orang-orang yang tidak punya. Nah ini pertanyaan kesekian dari beliau. Hum atba'ur rusul. Wa sa'altuka ayaziduna am yanqusun? Apakah mereka jumlah umat Muhammad ini bertambah apa justru berkurang? Fadzakarta annahum yazidun. Kamu menjawab mereka setiap hari bertambah. Kata beliau, wa kadzalika amrul iman hatta yatim. Begitu juga perkara iman sampai sempurna. Coba saya tanya hadirin semua. Nikmat apa yang bisa sempurna? Ini kan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, ada akhirat, ada dunia. Nikmat apa yang bisa sempurna? Hah? Masya Allah. Ini berselisih pendapat jamaah Masjid Muhajirin. Apa kira-kira? Nikmat iman ya amal soleh ya. Nikmat iman semuanya amalan soleh itu bisa sempurna. Tapi kalau nikmat dunia tidak pernah. Makanya Al-Quran sering memberikan nilai untuk dunia sebesar apapun 0. Sifar katanya. Ya 0, 0. Jadi kita ini dikasih harta Pak sebanyak-banyaknya, tetap aja hitungan 0. Ya, kalau bukan berbuah ibadah ya. Kalau bukan untuk ibadah 0. Coba kita lihat 0 ini berapa nilainya? Ya tidak ada. Kalau dikasih banyak ini, ya 0. Jadi ibaratnya apa? Di ibarat harta yang banyak itu kita numpuk angka 0. 0 tambah 0 berapa? Ya tetap 0. Ya paling mungkin kalau dihitungan bijiannya ya 1, 2, 3. 0 ya tetap 0. Tidak ada nilainya sama sekali. Jadi yang bernilai di mata Allah, yang bisa sempurna itu hanya nikmat iman. Amalan soleh itu bisa sempurna. Makanya Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Dan aku sempurnakan kepada kalian nikmat saya. Nikmat apa itu? Nikmat agama. Nikmat agama. Dia orang yang paling kaya sebenarnya itu adalah orang yang paling banyak amalan soleh. Itu orang paling kaya di mata Allah. Jadi kita jangan minder, jangan kerdil saat Allah memberikan kita ekonomi pas-pasan. Yang penting amalan soleh banyak, itu orang kaya pada hari kiamat. Amalan soleh itu mahal. Saking mahalnya Allah tidak pernah menjanjikan, Nabi pun tidak pernah menjanjikan ada balasan amalan soleh akan dikasih dunia, itu tidak ada. Kalaupun ada itu hanya sebagian aja. Kata Allah nanti hari kiamat, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nanti kalian pada hari kiamat disempurnakan. Kalau kalian beramal soleh, ada ganjaran dunianya itu sebagian saja. Tapi kapan disempurnakan? Nanti pada hari kiamat. Disempurnakan sudah tidak mungkin dizalimi oleh Allah. Perbuatan maksiat pun seperti itu. Itu kalaupun ada iqabnya dari Allah, siksaannya di dunia, itu hanya sebagian kecil. Kapan disempurnakan azabnya? Nanti hari kiamat disempurnakan. Di dunia tidak. Satu hadis yang sederhana, kata Nabi, raq'atul fajri khairum minad dunya wa ma 'alaiha. 2 rakaat sebelum subuh itu di mata Allah nilainya berapa? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu baru 2 rakaat. Apalagi sholat subuhnya, bisa dibayangkan berapa kali kita sholat 2 rakaat. Kata Nabi lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya apa? Dunia ini beserta isinya tidak bisa membalas dijadikan ganjaran satu amalan soleh. Itu tidak bisa. Kenapa? Karena dunia beserta isinya 0 angkanya. Tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali kita beramal saleh, itulah nikmat yang bisa sempurna. Maka Heraklius mengatakan, kata beliau, wa kadzalika amrul iman hina yatim hatta yatim. Begitulah perkara iman sampai dia sempurna. Sampai kita nanti mendapatkan maqam ihsan itu. Jadi kita dengan amalan saleh itu sempurna di hadapan Allah. Tapi kalau kerjaan kita numpuk harta, itu tidak akan ada kesempurnaan di hadapan Allah, karena kita mengumpulkan angka 0 yang tidak punya nilai. Wa kadzalika amrul iman hatta yatim. Begitu juga perkara iman, dia bisa sempurna. Jadi kalau kita ingin mencari kesempurnaan nikmat,
ya hanya amalan soleh. Jangan membayangkan ada nikmat yang bisa sempurna yang sifatnya dunia itu tidak ada. Wa sa'altuka ayartaddu ahadun saqtatan lidinihi ba'da an yadkhula fihi. Kemudian kata Heraklius lagi, apakah ada, nih beliau pertanyaannya luar biasa ini ya. Ada ndak wahai Abu Sufyan orang yang masuk agama Muhammad ini kemudian dia murtad kembali ke agama sebelumnya, kembali kepada kekufuran setelah dia masuk di dalamnya, yang membuat dia murtad itu sakhtatan lidinhi, karena dia benci syariat Muhammad. Kata Abu Sufyan, fadzakarta alla, kamu mengatakan tidak ada itu. Jadi tidak ada, kata Abu Sufyan setahu saya, orang yang masuk agama Muhammad kemudian setelah dia belajar agama Muhammad dan dia mengamalkannya, akhirnya dia keluar dari agama Muhammad karena ada ajaran yang dibawa Muhammad dia benci. Kata Abu Sufyan tidak ada. Jadi Abu Sufyan jujur juga. Jadi menanyakan orang kafir yang jujur itu lebih baik daripada orang beriman pembohong. Ini dia memberikan informasi apa adanya. Subhanallah. Apa kata Abu Sufyan? Kata Heraklius, wa kadzalikal iman hina yukhalitu basyashatal qulub. Begitulah perkara iman ketika dia sudah menyatu atau mendarah daging. Nah, ini perlu digarisbawahi, ya. Ada ndak orang murtad saat ini? Semenjak Rasulullah membawa Islam ini, ada ndak orang murtad? Banyak. Nah, semoga Allah menjaga kita jangan termasuk orang murtad. Apa itu orang murtad? Orang kembali. Irtadda itu artinya kan kembali. Kenapa orang yang murtad itu disebut kembali? Kembali ke asalnya. Apakah asal manusia ini dilahirkan dalam keadaan kafir apa beriman? Orang yang dilahirkan dalam keadaan, bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan beriman apa kafir? Beriman. Kenapa di dalam agama orang yang murtad disebut orang kembali ke asalnya? Nah ini pertanyaan yang memang agama kita dibangun di atas pertanyaan. Ya, di dunia kita ditanya, ya di dalam kubur ditanya, hari kiamat ditanya juga. Makanya ada namanya istilah tanggung jawab. Anda menanggung untuk menjawab gitu kan. Tanggung jawab, nama mas'uliyah. Tanggung jawab. Yang mengerikan itu tiba-tiba ada pertanyaan kita belum siap. Kan pasti dapat 0 itu ujiannya. Ya. Orang yang beruntung itu orang yang mempersiapkan seluruh materi yang akan diujikan. Dan kita ini sudah dikasih tahu sama Allah. Kalau ujian aja tidak boleh nyontek kan? Tidak boleh dikasih tahu jawabannya, pertanyaannya nanti seperti dalam ujian. Tapi kalau untuk agama Masya Allah dikasih tahu sama Allah, nanti dalam kubur kamu akan ditanya seperti ini. Hari kiamat kamu akan ditanya seperti ini. Sudah dikasih tahu sama Allah. Jawabannya seperti ini. Cuma nanti itu berbeda, yang menjawab nanti adalah iman kita semua. Kenapa disebut murtad? Karena orang beriman itu hakikatnya sebenarnya orang itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Inni khalaqtu ibadi hunafa fajtalathum syayatin. Kata Allah di dalam hadis qudsi, saya ciptakan hamba saya semuanya beriman. Fajtalathum syayatin. Setan itulah yang mengeluarkan mereka dari fitrahnya, setan. Ibnu Katsir mengatakan andaikan manusia dibiarkan dalam keadaan fitrahnya, tidak ada yang mempengaruhi kepada kenifakan, kekufuran, dia akan beriman sampai wafat. Tapi ada setan di sana yang mempengaruhi masalahnya, lingkungan, teman yang jelek, orang kafir. Mereka mengatakan kunu hudan aw nasara, ayo masuk agama Yahudi atau Nasrani, tahtadu, supaya kalian mendapat hidayah. Jadi orang beriman, kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Orang beriman itu diangkat derajatnya oleh Allah. Walladzina utul ilma darajat. Dan orang-orang yang dikasih ilmu lagi, ilmu agama. Jadi orang beriman itu orang diangkat derajatnya ke atas oleh Allah. Ketika dia murtad, maka dia kembali ke bawah, maksudnya hina. Dia itu hina kembali setelah tadinya dia tidak punya nilai, sekalipun dengan aslinya dia beriman, kemudian dia
dalam keadaan muslim saat lahir, kemudian diangkat dia oleh Allah. Kalau dia melanjutkan fitrahnya itu sampai dia dewasa. Begitu dia melakukan kekufuran dan kesyirikan, maka dia hina, jatuh ke bawah, tidak punya nilai di hadapan Allah. Makanya disebut murtad. Orang yang kembali, maksudnya bukan kembali ke asal, bukan. Kembali ke bawah setelah diangkat setinggi-tingginya oleh Allah dengan imannya, dikembalikan ke bawah. Lah ada orang yang murtad, banyak di agama Muhammad ini. Sementara Heraklius mengatakan, setahu saya memang seperti itu perkara iman. Tidak mungkin ada orang murtad. Kalau pertanyaannya apa? Syaratnya sudah menyatu dengan darah daging dia. Nah, orang yang keluar dari agama Muhammad itu tidak keluar dari salah satu. Tidak keluar dari salah satu. Yang pertama, dia memang masuk agama ini itu tidak pernah masuk sungguh-sungguh. Jadi dia secara zahir aja, rutinitas, aktivitas, ya muslim, sholat 5 waktu ya muslim. Jadi dia tidak pernah di dalam hati terlintas bahwa agama ini yang paling mulia. Ini harus kita tanya diri kita, apakah benar ya agama ini sesuatu yang paling berharga bagi diri kita? Itu kita yang menjawab. Kalau itu sudah ada, bersyukurlah kepada Allah. Karena tidak semua orang diberikan. Ada orang itu, seorang muslim itu tidak pernah merasa Islam ini nikmat yang paling berharga, itu tidak pernah. Sulit. Lah orang seperti ini bisa jadi suatu saat dia keluar dari agama. Kenapa? Karena memang dia tidak pernah merasakan nikmatnya, mulianya Islam, tidak pernah merasakan. Orang seperti ini bahaya. Yang kedua, orang itu bisa murtad sekalipun dia bisa menikmati Islam, bisa juga murtad. Kenapa? Karena dunia yang dia kejar. Makanya Heraklius itu sekalipun orang kafir, apa bahasanya? Kata beliau di sini, ayartaddu ahadun sakhtatan lidinihi. Itu bahasanya. Apakah ada orang yang masuk agama Muhammad keluar dari agama Muhammad karena apa? Benci. Syarat benci. Orang kalau sudah masuk agama Muhammad, kata Heraklius, dan sudah menyatu, dia merasakan nikmatnya agama itu, tidak mungkin, kata Heraklius, dia keluar dari agama, keluar atas dasar ada syariat yang dia benci, itu tidak mungkin. Itu orang kafir loh, Heraklius itu mengatakan seperti itu. Tidak mungkin ada orang yang masuk Islam, dia sudah merasakan nikmatnya Islam, nikmatnya iman, nikmatnya amalan soleh, kemudian dia keluar, dia tinggalkan amalan soleh itu karena benci. Karena benci ya. Tapi karena dunia ada enggak? Banyak. Ada orang mengaku bahwa Islam sesuatu yang paling nikmat, cuman karena ditawarin dunia. Nah, ini keluar dari perkataan Heraklius. Artinya banyak orang murtad ini sekalipun sudah menyatu mendarah daging imannya, ya karena dunia itu banyak. Yang pertama tadi memang masuk Islam tapi belum menikmati. Maka Heraklius mengatakan, wa kadzalika amrul iman hatta wa kadzalika al-iman hina yukhalitu basyashatal qulub. Begitulah perkara iman kalau dia sudah merasakan nikmatnya Islam. Jadi yang penyebab utama seorang itu kuat di dalam agama ini, ya kalau dia sudah bisa menikmati nikmatnya agama ini. Makanya diusahakan itu sebelum kita wafat, itu muncul di dalam hati kita yang paling berharga di dalam hidup ini, ya agama ini. Agama ini. Cuman kan terkadang sulit menumbuhkan itu. Kita ini sadar agama ini yang paling berharga setelah dicabut nyawa kita. Itu baru nanti hari kiamat, bahwa dunia ini benar-benar tidak bernilai dan agama ini benar-benar mahal setelah wafat. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, an-nasu niyamun idza mata intabahu. Manusia itu banyak tidur di dunia. Sadarnya kapan? Bangun dari tidurnya kalau sudah di dalam kubur, sudah wafat. Ternyata dia sudah meninggal. Saya sadar belum sedekah, saya sadar belum sholat. Gimana kamu sadarnya sudah dalam kubur? Nah, diusahakan sadar itu sebelum kita wafat. Jangan sadarnya di dalam kubur. Tidak ada jalan untuk memperbaiki amalan.
Kemudian kata beliau, wa sa'altuka hal yaqdir, apakah dia pernah berbuat curang? Nah, kalimat curang ini biasanya digunakan untuk perjanjian yang kuat, kesepakatan janji, kemudian dia berbuat curang, tidak menepati janji, namanya berbuat curang. Dan ini disebutkan oleh Nabi, orang yang senantiasa berbuat curang itu pada hari kiamat akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rasulullah, likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamati maktubun fihi hadza fulan ibnu fulan ghadiru fulan ibnu fulan. Orang yang senantiasa berbuat curang waktu di dunia, hari kiamat di padang mahsyar itu akan diberikan bendera besar di pantatnya, bendera besar. Maktubun fihi, tertulis di bendera besar itu, dilihat oleh semua makhluk manusia, ini orang yang pernah berbuat curang sama si fulan ibnu fulan, namanya fulan bin fulan. Jadi nama kita disebut hari kiamat sama nama bapak kita. Nama orang yang berbuat curang juga akan disebut, nama dia, nama bapaknya. Kalau kita punya anak seperti itu kan malu kita, sekalipun bukan kita pelakunya. Ini anak siapa yang berbuat curang? Anak si fulan. Kita sekalipun bukan pelaku kan malu. Makanya harus ada kerjasama antara anak sama bapak untuk jangan sekali-kali berbuat curang. Malu itu hari kiamat, dilihat orang banyak, dipermalukan oleh Allah. Kenapa? Karena di dunia dia tidak punya sifat malu, akhirnya dipermalukan oleh Allah pada hari kiamat. Berapa menit lagi nih? Sudah? Hah? 5 menit lagi. Baik. Ini karena memang kisah ini panjang ya. Baik. Kata beliau, hal yaqdir fa dzakarta Allah. Pernah tidak Muhammad itu kalian melakukan perjanjian kemudian dia tidak pernah menepati? Kata dia, kata Abu Sufyan, la, tidak pernah. Kata Heraklius, wa kadzalika ar-rusulu la yaqdir, la taqdir. Semua para rasul sifatnya tidak pernah berbuat curang. Itu Abu Sufyan saat dia ditanya oleh Heraklius dengan pertanyaan ini, apakah pernah Muhammad itu kalian dapatkan berbuat curang, tidak pernah menepati janji? Kata dia tidak pernah. Cuma Abu Sufyan ingin menyelipkan satu kalimat membuat Nabi itu hina. Apa kata Abu Sufyan? Di riwayat yang lain dia sebutkan, tapi saat ini wahai Heraklius, kami ini lagi mengadakan gencatan senjata sama Muhammad untuk tidak melakukan peperangan selama 10 tahun. Nah saya ini tidak tahu ini apakah dia akan menepati janjinya atau tidak. Kata Abu Sufyan, kata Heraklius, diam, saya menanyakan kamu sesuatu yang telah lewat, bukan sesuatu yang akan datang. Jangan kamu menyebutkan sesuatu yang akan datang. Saya menanyakan kamu sesuatu yang telah lewat, karena itu yang akan kita bicarakan. Yang akan datang itu kan sesuatu yang belum pasti. Kata Heraklius, kata Abu Sufyan sama teman-teman, demi Allah saya tidak bisa menyelipkan satu kalimat bisa menjatuhkan Muhammad kecuali kalimat itu. Saya berharap Heraklius itu goyang dia maksudnya. Karena dari awal pertanyaannya itu Abu Sufyan sudah khawatir. Ini Heraklius ini masuk Islam kalau gini. Jadi dia cari cara itu, gimana cara menjatuhkan Muhammad. Cuman di awal sudah ada perjanjian, tidak boleh bohong. Ya. Makanya dia berusaha dia menjatuhkan Muhammad dengan kalimat yang dia di situ tidak bohong. Tapi Heraklius cerdas juga. Maaf katanya, jangan kamu sebut sesuatu yang akan datang. Yang saya tanya, kamu fokus sama pertanyaan, kata Heraklius. Pertanyaan kamu apa? Yang telah lewat. Pernah hendak kalian mendapatkan Muhammad itu curang? Itu pertanyaan saya. Jangan melebar. Karena orang itu harus fokus dengan pertanyaan. Kalau dia tidak fokus, dia akan salah memahami pertanyaan, pasti jawabannya salah. Sampai ada istilah fahmus su'al nisful ijabah. Faham pertanyaan itu sudah setengah jawaban kita sudah ada. Tinggal setengahnya dicari. Yaitu cerdasnya Heraklius. Jadi dia peka, ingin diakalin sama Abu Sufyan. Tapi dia langsung stop. Jangan. Pertanyaan saya sesuatu yang telah lewat. Kata Abu Sufyan, kalau itu ya tidak pernah. Kata Heraklius, memang seperti itu para rasul. Itu semua tidak ada yang pernah berbuat curang. Justru yang curang siapa? Bangsa Quraisy. Diadakan gencatan senjata 10 tahun.
Nabi dakwah, orang kafir cari dunia, berdagang ke Syam. Itu hebatnya itu di dalam Islam. Islam ini idza huriba ishtadda wa idza turika imtaddat. Islam ini yang membuat dilemanya orang kafir itu kalau diperangi dia menghunus pedang juga lebih kuat, lebih dahsyat. Jadi Islam itu kalau dikerasin sama kata orang kafir, dia lebih dahsyat, lebih keras. Kalau dia dilembutin, dibiarin, dia melebar dakwahnya. Jadi dua itu orang Islam. Kehidupannya dikerasin sama orang kafir, dia lawan, dia dibiarkan, dia dakwah. Makanya kata di dalam kisah ini ulama mengatakan terjadi gencatan senjata 10 tahun Nabi gunakan untuk dakwah karena tidak ada perang. Lah orang kafir siapa Abu Sufyan beserta bangsa Quraisy, ya cari dunia, berdagang. Subhanallah. Cari dunia, berdagang mereka. Baik. Mungkin waktunya habis, sudah jam 6. Insyaallah. Ini bulan Rajab ya, mungkin ada satu pertemuan lagi atau sudah ditutup habis Ramadan lagi. Tergantung nanti WA dari DKM-nya insyaallah. Semoga bisa selesai sebelum Ramadan. Tapi tidak apa-apa lah, habis Ramadan juga tidak apa-apa. Yang penting kita kan mencari ilmu ini ihtidayah, ingin mencari hidayah sebenarnya. Karena terkadang Allah ngasih hidayah di ilmu ini, terkadang di ilmu ini belum dikasih hidayah oleh Allah, itu macam-macam sebab asbabnya itu beda-beda. Baik jamaah sekalian, supaya tidak terlalu memakan waktu lama, mungkin sebelum saya tutup barangkali ada 1-2 pertanyaan yang berbobot ya, yang mudah untuk dijawab ya. Baik. Nah. Fadhal. Jazakallahu khairan. Ini kemarin sudah di awal kisah ini sebelum kita bahas sudah kita pernah jelaskan bahwa di antara syarat hadis itu diterima adalah adalah itu ketakwaan. Jadi sepakat ulama hadis orang kafir tidak bisa diterima riwayatnya. Tapi di sana ada sesuatu yang digarisbawahi, apabila orang kafir menceritakan kisah dia yang terkait dengan Islam di saat dia masih kafir ditolak. Tapi kalau ada orang kafir, dia kemudian punya kisah yang terkait dengan agama ini, kemudian dia masuk Islam dan dia ceritakan setelah masuk Islam, kejadian dia sebelum masuk Islam itu diterima. Dan itulah masuk dalam bab ini Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan, ini dia kan Abu Sufyan itu waktu kejadiannya masih kafir dia. Di tahun ke-6 Hijriah. Dia dikasih hidayah oleh Allah 2 tahun setelah itu. Waktu pembebasan kota Mekkah. Kapan dia ceritakan ini kepada Ibnu Abbas? Itu setelah dia masuk Islam. Nah, setelah dia masuk Islam, maka diterima, sepakat ulama diterima. Apalagi Abu Sufyan sudah menjadi sahabat. Karena sempat ketemu Nabi kurang lebih 2 tahun sebelum Nabi wafat. Karena Rasulullah kan meninggal awal tahun 11 Hijriah, Abu Sufyan masuk tahun ke-8 Hijriah. Kurang lebih mendekati 3 tahun bersama Nabi, jelas itu sahabat. Yang menceritakan dari Abu Sufyan siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Makanya masuk dalam kategori hadis. Sekalipun ini bukan hadis marfu namanya. Kalau hadis marfu itu perbuatan Nabi atau ucapan Nabi atau sifat Nabi itu namanya marfu. Kalau ini namanya mauquf, yaitu kisah sahabat radhiyallahu anhu. Jazakallahu khairan. Allahu a'lam. Baik, saya kira tidak terlalu banyak pertanyaan ya. Insya apalagi nih musim hujan, enak tidur ya Pak. Tapi jangan sering tidur nanti, takutnya tidak bangun-bangun. Bangunnya sudah dalam kubur. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Semoga Allah berkahi majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu ma tasma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.